Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 9 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menyelesaikan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami, ya Bapa, dan melaksanakannya dengan penuh sukacita. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudari-saudari sekalian. Renungan kita pada hari ini berjudul Menyelesaikan Pekerjaan Surga, Saya yang Ditugaskan dengan Sukacita. Ayat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berbunyi, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Sudahkah Allah memanggil Anda untuk menjadi wakil Kristus di bumi? Sebagai penggantinya memohon agar orang-orang berdosa berdamai dengan Allah? Ini adalah pekerjaan yang hikmat dan agung. Engkau harus menjadi surat yang hidup, dikenal dan dibaca oleh semua orang. Kemudahan tidak untuk diajak berkonsultasi. Kenikmatan tidak perlu dipikirkan. Keselamatan jiwa-jiwa adalah tema yang paling penting. Untuk pekerjaan inilah pelayan Injil Kristus dipanggil. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 705. Sebagai pahala bagi mereka, para gembala bawahan yang setia akan mendengar dari gembala utama, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Dia kemudian akan menempatkan mahkota kemuliaan di atas kepala mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka. Apakah sukacita itu? Hal ini berarti melihat bersama Kristus orang-orang kudus yang telah ditebus, bersama-sama dengan Dia meninjau penderitaan jiwa mereka, penyangkalan diri dan pengorbanan diri mereka, penolakan mereka terhadap kemudahan, keuntungan duniawi, dan setiap bujukan duniawi, dan memilih celaan, penderitaan, sikap merendahkan diri sendiri, kerja keras, dan kepedihan jiwa ketika manusia menentang nasihat Allah terhadap jiwa mereka sendiri.
Ini merupakan panggilan untuk mengingat teguran jiwa mereka di hadapan Allah, tangisan mereka di antara serambi dan mezbah, dan menjadi tontonan bagi dunia, bagi para malaikat, dan bagi manusia. Semua ini kemudian berakhir, dan hasil kerja keras mereka terlihat. Jiwa-jiwa diselamatkan melalui upaya mereka di dalam Kristus. Para pelayan yang pernah menjadi rekan sekerja Kristus masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka dan merasa puas. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 709. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang bekerja bagi Tuhan, Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 705, paragraf pertama. Engkau harus menghidupkan apa yang engkau khotbahkan sebagai kewajiban terhadap orang lain dan harus memikul beban pekerjaan, beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap pelayan Kristus yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Meskipun nasihat ini diberikan kepada para pendeta, namun nasihat ini berguna bagi kita semua. Sebab sesuai tempat dan porsi, masing-masing kita punya pesan kebenaran yang disampaikan. Entah di rumah tangga, lingkungan sosial, tempat kerja, dan terlebih di jemaat, kita semua adalah pelayan Kristus. Kemudian, sebagai pekerja Kristus, kita harus waspada. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 706, paragraf 1. Sebagai penjaga tembok Sion, kewaspadaan terus-menerus diperlukan. Kewaspadaan Anda tidak boleh berkurang. Oleh karenanya, dalam menghidupkan kebenaran yang kita khotbahkan, serta memiliki kewaspadaan yang terus-menerus, kita perlu Yesus. Paulus berkata dalam Ibrani 12 ayat 2-4. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Hal ini penting sekali bagi setiap hamba Allah, bagi para pekerja Kristus. Sebab Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 709, paragraf 2. Para pendeta terlalu lupa akan pencipta keselamatan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menanggung banyak penderitaan, padahal mereka menanggung dan menderita hanya sedikit. Allah akan bekerja untuk para pendeta jika para pendeta mengizinkan Dia bekerja untuk mereka. Agar kita dapat bekerja di ladang Tuhan dengan penuh sukacita, kita harus izinkan Allah bekerja untuk kita. Para pendeta dan kita semua sering merasa paling menderita dalam melayani, padahal penderitaan kita tidak ada apa-apanya dengan apa yang ditanggung Yesus. Kita belum bergumul sampai mencucurkan darah, tetapi Yesus sudah. Karenanya, jika kita mau bersukacita dalam bekerja bagi Tuhan, jangan lihat diri sendiri atau lihat kepada sesama, tapi pandang pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bagi kita semua dan termasuk para pendeta, perhatikan nasihat Roh Nubuat berikut ini. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 710, paragraf pertama. Allah menuntut para pelayan untuk mencapai standar, untuk menunjukkan diri mereka layak di hadapan Allah, pekerja yang tidak pernah malu. Jika mereka menolak disiplin yang ketat ini, Allah akan melepaskan mereka dan memilih orang-orang yang tidak akan berhenti
sampai mereka benar-benar diperlengkapi untuk melakukan semua perbuatan baik. Para pekerja Allah yang bersukacita, giat bekerja dan terus bekerja. Mereka tidak bermalas-malasan. Mereka disiplin dalam bekerja bagi Allah. Contohnya, Paulus. Dalam ayat inti hari ini, yaitu Kisah 20 ayat 24, Paulus berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Dalam bekerja bagi Yesus, Paulus tidak hiraukan nyawanya. Dia terus bekerja sampai titik darah penghabisan. Orang khawatir akan hidupnya, tapi Paulus tidak. Bahkan, Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 yang berbunyi, "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat." Tapi Paulus tidak pernah berhenti bekerja bagi Yesus. Paulus maju terus meski maut menantinya. Dan itulah sukacita Paulus dalam bekerja bagi Tuhannya. Sulit untuk menemukan hamba-hamba Allah atau para pendeta di zaman sekarang yang seperti Paulus. Di zaman sekarang ini banyak yang baper dan lebay. Nah, mengapa Paulus rela menderita dalam bekerja bagi Tuhan dan tetap bersukacita? Karena saat semua ini kemudian berakhir dan hasil kerja mereka terlihat, jiwa-jiwa diselamatkan melalui upaya mereka di dalam Kristus. Para pelayan yang pernah menjadi rekan sekerja Kristus masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka dan merasa puas. Dikutip dari Radiant Religion halaman 345 paragraf 3. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bukan hanya bagi para pendeta, tetapi kita semua, karena kita pun harus bekerja bagi Yesus, agar saat tiba di sorga nanti, kita boleh berjumpa dengan jiwa-jiwa yang telah dimenangkan bagi Yesus. Kita berkumpul di sekitar tahta putih yang besar, dalam sukacita tak terkira bersama Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami perlu bekerja bagi Engkau ya Bapa, menerima anak-Mu dalam hidup ini, agar kami menjadi alat-Mu yang penuh kuasa, dan melakukan segala pekerjaan yang Engkau karuniakan dengan penuh sukacita. Sebab meskipun banyak tantangan dan bahkan maut sekalipun, seperti yang Paulus alami, kami terus maju, sebab sukacita tak terkira menanti kami di sorga. Dan untuk itu kami perlu Yesus. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam hati kami ya Yesus dan ubahkan kami. Jadikan kami alat-Mu yang penuh kuasa, giat bekerja apapun yang terjadi. Dan bila mana Engkau datang kedua kali,
kami semua serta jiwa-jiwa yang dimenangkan boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.